Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kunci LKPD listrik dinamis, terutama pada yang perhitungannya ya. Soalnya kemarin pas waktu luring ada beberapa anak yang masih bingung tentang perhitungan menggunakan menggunakan materi listrik dinamisnya maksud Ibu. Oke, langsung aja yang nomor satu. Perhatikan gambar di bawah ini, jadi ada rangkaian A, B, ada C, juga ada D. Nah, oh yang D belum, Masya Allah, yang D belum. Ya udah kita bahas bareng-bareng aja. Nah, di rangkaian hambatan satu ini ada rangkaian paralel. Nah, apa sih bedanya rangkaian seri sama paralel? Mudahnya kalau rangkaian paralel dia itu bercabang. Nah, sedangkan kalau rangkaian seri itu enggak. Nah, kita lihat di rangkaian hambatan satu di yang poin A ini, di mana di sini rangkaiannya bercabang, yaitu ada yang di atas, di tengah, sama di bawah. Nah, anggap aja yang di atas ini 2 ohm, ini R1. Yang di tengah itu R2, dan yang ketiga ada 4 ohm. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari hambatan pengganti pada rangkaian paralel itu menggunakan rumus ini. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, langsung aja masukin nilainya. Tadi kan kita sepakat bahwa R1 yang ada di atas. Ya, dimasukin R1-nya 2, R2-nya 6 ohm, R3-nya 4 ohm. Nah, kemudian untuk menjumlahkan untuk menjumlahkan operasi bilangan ini, kalau di dalam matematika ya, jadi untuk menjumlahkan operasi bilangan ini, maka kita harus samain dulu penyebutnya. Jadi kita harus samain dulu penyebutnya yang di paling bawah ini. 2, 6, 4, cari nilai yang bisa dibagi angka 2, yang bisa dibagi angka 6, dan juga yang bisa dibagi angka 4. Oh, ternyata angka 12 ini bisa dibagi dengan angka 2, bisa dibagi dengan angka 6, dan juga bisa dibagi angka 4. Jadi masukin aja 12 bagi 2, 6, 12 bagi 6, 2, dan 12 bagi 4, 3. Langsung aja dijumlahin 6 tambah 2 tambah 3 itu 11 per 12. Jadi yang bawah ini tetap. Nah, karena yang ditanya RP-nya, maka langsung aja dibalik. Kan yang tadi itu 1 per RP tuh. 1 per RP itu hasilnya 11 per 12. Nah, RP-nya sendiri itu berapa? Jadi langsung aja kita balik 12 per 11. Jangan lupa satuannya, yaitu ohm. Selanjutnya yang rangkaian B. Ini juga terdapat 3 hambatan, cuman bedanya dia tuh nggak bercabang. Jadi lurus aja gini. Nah, ingat kalau yang tidak bercabang, dia itu dinamakan sebagai termasuk rangkaian seri gitu. Nah, di dalam rangkaian seri ini oke, lanjut. Di dalam rangkaian seri ini, untuk menghitung hambatan penggantinya langsung dijumlah aja. R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, R1-nya ini itu kan 3 ohm, R2-nya 2 ohm, R3 4 ohm. Kalau misalnya dibalik dari kanan ke kiri juga boleh, hasilnya tetap sama karena sama-sama dijumlahin. Nah, 3 ohm ditambah 2 ohm ditambah 4 ohm itu sama dengan berapa? Sama dengan 9 ohm gitu. Nah, selanjutnya yang bagian C ini ada di atas, ini itu ada rangkaian seri, sedangkan apabila di total dia akan menghasilkan rangkaian paralel. Jadi ketika rangkaian serinya dijumlahkan, kemudian dia akan membentuk rangkaian yang bercabang, yaitu rangkaian paralel. Oleh karena itu berarti di sini merupakan rangkaian campuran di mana dia itu ada seri dan juga paralel. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita jumlahkan dulu yang rangkaian serinya, yaitu yang atas. 2 ohm ditambah 4 ohm. Tapi masukin dulu ya rumusnya. RS sama dengan R1 ditambah R2. Yaitu 2 ohm ditambah 4 ohm, itu sama dengan 6 ohm. Nah, kemudian setelah mendapatkan 6 ohm ini, maka kita paralelkan. Yang atas 6 ohm,
yang bawah 6 ohm gitu ya. Kita masukin ke rumusnya. 1 per RP sama dengan 1 per RS, rangkaian seri yang tadi sudah dijumlahkan, ditambah 1 per R3. Anggap aja yang paling bawah ini R3 gitu. Maka 1 per 6 ditambah 1 per 6. Nah, karena di bawah ini udah sama gitu. Apa sih namanya? Kalau di dalam matematika itu bilangannya udah sama-sama 6, ya udah berarti nggak usah disamain. Berarti langsung aja dijumlahin. 1 per 6 tambah 1 per 6, 1 tambah 1, 2, 6-nya tetap 2 per 6. Nah, 2 per 6 ini kan bisa diperkecil lagi, sama-sama dibagi 2. Yang atas sama-sama dibagi 2, 1. Yang di bawah sama-sama dibagi 2, 3. Jadi 1 per 3 ohm. Nah, karena yang dicari RP-nya atau hambatan penggantinya, maka langsung aja dibalik. 3 per 1 sama dengan 3 ohm gitu. Selanjutnya di rangkaian 4. Ibu kopas dulu biar agak sedikit agak mudah ya nulisnya. Mohon maaf nanti kalau videonya kelamaan. Ini gitu. Oh iya lupa, ini kan bentar. Mana ya? Materi. Ya ampun, tumben lemot banget. Oke, kelas 9. Terus kunci LKPD listrik dinamis. Ini dia. Listrik statis, astagfirullah. Listrik dinamis mana? Oh, ini. Oke, tunggu sabar ya. Atau ibu stop dulu, mungkin. Oke, pause dulu. Oke, kita lanjut di rangkaian D ya. Nah, kalau di rangkaian D ini, sebentar ibu perbesar. Kalau di rangkaian D ini juga merupakan rangkaian campuran. Jadi, kalau bedanya dengan di rangkaian C, kalau di rangkaian D ini kita harus paralel dulu, baru di seri. Jadi ini kan ada yang bercabang. Jadi yang bercabang ini dijumlahin dulu menggunakan rumus paralel, yaitu 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan langsung masukin aja nilainya. R1 ini kan misalnya R1-nya kita anggap 3 ohm ya, sedangkan R2-nya 6 ohm, berarti 1 per 3 ditambah 1 per 6. Nah, karena ini penyebutnya masih belum sama, maka kita harus samain dulu. Kita samain dulu yaitu sama-sama cari nilai yang bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 6. Nah, kebetulan apabila kita memilih angka 6, dia itu bisa dibagi, nilainya bisa dibagi dengan 3 dan juga bisa dibagi 6. Nah, 6 bagi 3 itu 2, 6 bagi 6 itu 1. Jadi 2 ditambah 1, 3, 6-nya tetap. Nah, 3 per 6 ini kan bisa dikecilin, bisa disederhanain. Maka, sama-sama dibagi 3, 3 bagi 3, 1. Dan 6 dibagi 3 itu 2. 1 per 2 ohm. Karena mintanya RP, maka tinggal dibalik aja 2 per 1 ohm sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dijumlahin berarti dia itu kan udah digabungin gitu kan. Kalau udah digabungin kan dia membentuk rangkaian seri. Nah, kalau menggunakan rangkaian seri rumusnya apa? Rumusnya kita langsung jumlahin aja, yaitu RP-nya ditambah R3. Nah, RP-nya tadi kan 2 ohm. Kita temuin 2 ohm, R3-nya kan 4 ohm. Nah, jadi 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 6 ohm gitu. Nah, sedangkan yang di rangkaian 2 ini kita ada penerapan dari hukum Ohm sendiri.
Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu bedanya apabila kita menggunakan ini rangkaian seri sama paralel. Nah, kalau di rangkaian seri dia itu I-nya sama. Jadi, I yang masuk di hambatan R1, I yang masuk di hambatan R2 itu nilainya sama. Jadi, I total sama dengan I pada R1 juga sama dengan I pada R2. Namun, V-nya berbeda. Jadi, V-nya itu, V totalnya itu penjumlahan dari V1 ditambah V2. Gitu. Ini ya. Kemudian, untuk hambatan paralel, yang sama adalah V-nya. Jadi, V totalnya itu nilainya sama dengan V yang masuk di R1, juga nilainya sama dengan V yang masuk di R2. Nah, gitu ya. Nah, kalau di seri itu kan I-nya yang sama, tapi kalau di paralel beda. Jadi, kalau di paralel itu, I totalnya itu penjumlahan dari I1 ditambah I2, gitu. Langsung aja masuk ke ke contoh di latihan soalnya. Ini ya. Jadi di sini ada R1, R2 sama R3. Nah, sebenarnya di sini ada titik-titik A sama titik B gitu. Cuman kemarin lupa ngasih. Jadi ya yang pertama yang ditanyakan adalah hambatan total rangkaian. Jadi yang dicari apa? Hambatan total itu apa ya? Hambatan itu R-nya, R totalnya gitu. Karena di sini ada paralel dan juga seri, maka diapain dulu? Diparalelkan dulu, baru diserikan, gitu ya. Nah ini, hitung hambatan yang terdapat di paralel. Mungkin bisa seperti ini, biar lebih jelas. Ini ya, kita lihat. Jadi ini gambarnya. Lihat yang di paralel ini, R1 ditambah R2. Jadi 1 per RP, seperti biasa kita masukin dulu rumusnya. 1 per R1 ditambah 1 per R2. R1-nya 3, R2-nya 6. Dapat dari mana? Ini udah diketahui. R1-nya sama dengan 3 ohm, R2-nya sama dengan 6 ohm, sedangkan R3-nya sama dengan 2 ohm. Dan yang diketahui lagi yaitu ada I3. Maksudnya yang masuk di dalam I3 itu sama dengan 3A gitu. Nah, langsung masukin aja 1 per 3 ditambah 1 per 6, karena ini penyebutnya harus disamain dulu, maka nilai yang bisa dibagi 3 dan juga nilai yang bisa dibagi 6 yaitu 6. 6 dibagi 3 adalah 2, 6 dibagi 6 adalah 1, maka 2 ditambah 1 sama dengan 3, penyebutnya tetap 6, karena ini bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 3, sama-sama dibagi 3 ini 1, 6 sama-sama dibagi 3 itu 2. Jadi 1 per 2. Jangan lupa satuannya, guys. Satuannya itu ohm. Nah, karena yang ditanya RP-nya, maka langsung aja kita balik. Yaitu 2 per 1 ohm sama dengan 2 ohm gitu. Nah, kemudian setelah diparalelkan, yang paralel udah jadi satu tuh. Udah, kan awalnya kayak gini sih. Bercabang gini. Nah, karena udah kita hitung, R paralelnya, maka dia tuh udah jadi satu gini. Nah, sedangkan di sini kan ada seri, jadi dia rangkaiannya udah jadi seri gitu loh. Soalnya yang paralel itu udah kita hitung jadi satu gitu. Oke, lanjut. Di rangkaian seri gampang banget ngitungnya, yaitu kita udah tinggal langsung totalin aja RP ditambah R3. RP-nya tadi kan 2 ohm. R3-nya tadi kan diketahui 2 ohm juga, jadi 2 ohm ditambah 2 ohm sama dengan 4 ohm gitu. Nah, selanjutnya yang B, maka R total atau hambatan total rangkaian itu sama dengan 4 ohm gitu. Jadi kita mungkin bisa ditulis, maka hambatan totalnya, total rangkaian adalah 4 ohm. Oke, yang selanjutnya, yang pertanyaan B, yang ditanyakan adalah tegangan total. Jadi dari VAB. Jadi di sini tuh sebenarnya ada ada huruf A, di sini ada huruf B gitu. Kita remember lagi
tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa kalau di rangkaian seri itu I totalnya itu sama dengan I1 juga sama dengan nilainya sama dengan I1 yang masuk di hambatan 1 dan juga sama dengan I yang masuk di hambatan 2 ini ya. Ya. Jadi I totalnya atau kuat arusnya itu sama dengan nilainya sama dengan I yang masuk di hambatan 1 dan juga I yang masuk di hambatan kedua. Oleh karena itu kan di sini yang diketahui itu I3. I3 ini kan udah termasuk rangkaian seri tuh. Maka secara tidak langsung dia itu udah termasuk I totalnya. Ini ya. Nih ya. I seri sama dengan I3 sama dengan I paralel. I paralel ini maksudnya I total paralelnya gitu ya. Rangkaian total yang diperolehkan masuk ke dalam rangkaian seri. Jadi konsep rangkaian seri kuat arus total. Jadi konsep rangkaian seri ini kuat arus total sama dengan kuat arus di setiap hambatan, yaitu I total sama dengan I seri sama dengan I3 sama dengan I paralel gitu. Maka I totalnya karena I3-nya itu sama dengan 3A, maka I totalnya itu juga 3A. Nah, kita kembali remember ke rumus hukum Ohm. Hukum Ohm itu menyatakan bahwa tegangan yang dihasilkan merupakan perkalian dari kuat arus dan juga hambatannya, di mana tegangan ini sebanding dengan kuat arusnya. Semakin tinggi kuat arusnya, maka hambatannya juga semakin tinggi juga gitu. Jadi langsung aja kita masukin I totalnya tadi 3A dikali R totalnya itu yang tadi yang udah kita hasilin yaitu 4 ohm. 3 kali 4 sama dengan 12 volt gitu. Jadi tegangan total jangan lupa dikasih jadi ya. Ya enggak. Jadi tegangan total yang dihasilkan adalah 12 volt. Gitu. Nah, kemudian yang C ini ditanyakan arus listrik yang mengalir pada hambatan 1. Nah, kita lihat di hambatan 1 ini merupakan rangkaian apa? Dia itu merupakan rangkaian paralel gitu. Nah, kita tahu tadi bahwa I total atau I paralel ini sama dengan 3A. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa V paralel. Didapat dari mana? Didapat menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu I paralel dikali R paralel. Nah, R paralel itu kan tadi sudah dihitung, yaitu 2 ohm. Nah, sedangkan I paralelnya itu tadi juga 3A. I paralel kan soalnya sama dengan I total. Berarti masukin aja 3A dikali 2 ohm sama dengan 6 volt. Oh, berarti V paralel itu sama dengan 6 volt. Nah, kita ingat kembali tadi di teorinya bahwa di paralel itu V1, V total itu sama dengan V yang masuk di rangkaian hambatan 1 dan juga nilainya itu sama dengan V yang masuk di hambatan 2. Maka V paralel ini sama dengan V1 sama dengan V2, yaitu nilainya sebesar 6 volt. Jadi nilainya itu sama. Nah, untuk menghitung kan yang ditanyakan itu arus listrik yang mengalir pada R1 tuh. Berarti yang ditanyakan I-nya. Nah, kita balik aja rumusnya. Jadi ini kan bisa dibuat rumus segitiga ya. V yang di atas. Ini bisa nggak ya whiteboard gitu? Atau pen ya? Jadi rumus hukum Ohm ini itu kan bisa pakai apa? Pakai ini ya. Bisa dibuat segitiga. Lah, mana? Kok hamba tidak tahu, guys? Lah. Oh, kalau colornya warnanya putih. Mohon maaf. Ya, jelek sekali. Ih, gini ya coba. Nih. Loh, nggak mau. Aku nggak mau sih. Ih,
Ini kita bikin segitiga. Gini. Habis itu kita beri jeda. Nah, yang di atas ini V-nya, yang di bawahnya itu I atau kuat arus, sedangkan yang di kanan ini R. Kan rumusnya V sama dengan I kali R. Gini ya. Kali R. Gini. Nah, apabila kita ingin mencari V-nya, maka V-nya ditutup. Kita tutup. Berarti kan tinggal I kali R. Gitu. Maksudnya berarti rumusnya I dikali R. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari I-nya, berarti I-nya yang ditutup. Ditutup pakai tangan. Jadi ditutup gitu. Berarti yang ada kan V per R gitu. Maksudnya di atas itu kan ada di atas, ada di bawah. V-nya kan ada di atas, R-nya ada di bawah. Nah, berarti V per R gitu. Kalau misalnya R yang dicari, berarti V per I gitu. Paham kan maksudnya? Jadi kalau misalnya V-nya ditutup, berarti tinggal I kali R. Kalau misalnya cari I, berarti I-nya yang ditutup. Tinggal I sama dengan V per R. Nah, kalau misalnya kita cari R, berarti R-nya yang ditutup. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal V per I gitu. Gampang banget kan? Gitu ya. Ini mohon maaf, masih belum punya apa namanya pen buat gambar di laptop. Jadi doain aja biar bisa beli itu. Oke, berarti kan untuk mencari I kuat arus pada yang masuk di hambatan 1. Ya Allah, suaranya kok agak cempreng. Bukan agak cempreng, memang cempreng. Ini. Berarti langsung aja I sama dengan V per R. Nah, V-nya tadi berapa? V-nya tadi 6 volt. R-nya itu 3 ohm. R1 ini kan 3 ohm. Nah, itu kan sudah diketahui tuh. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2A. Paham? Oke, Ibu. Ibu ulangi lagi. Kan I sama dengan V per R. Nah, V-nya ini kan merupakan V paralel yang nilainya itu sama dengan V yang ada di hambatan 1 dan juga nilainya sama dengan V yang ada di hambatan 2. Yaitu, jadi V paralel sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 6 volt. Ini kan udah kita cari menggunakan I paralel kali R paralel tuh. Nah, langsung aja kita masukin I1 sama dengan V1 dibagi R1, di mana V1-nya itu 6 volt per R1-nya kan udah diketahui tuh 3 ohm. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2A. Jadi, arus listrik yang mengalir pada maka terjadi Jadi, arus listrik yang mengalir pada R1 adalah 2A. 2A. Gini ya. Nah, kemudian disuruh cari arus listrik yang mengalir pada R2 itu gampang banget. Kan tadi kita udah nyari. Ini tadi kita tahu bahwa I paralel itu 3A. Dan tadi udah dicari V paralelnya itu 6 volt dan kita tahu bahwa V paralel itu sama dengan V yang masuk di R1 juga yang masuk pada R2 karena hambatan paralel itu sama dengan hambatan yang masuk di hambatannya paralel yang pertama dan hambatan paralel yang kedua gitu. Kenapa R3 nggak masuk? Karena R3 ini bukan hambatan yang masuk dalam rangkaian paralel. Di R3 ini merupakan rangkaian seri gitu. Langsung aja kita masukin I2 sama dengan V1, V2 lah harusnya. V2, mohon maaf. Tapi sebenarnya sama aja kan soalnya nilainya sama. V2 per R2 lah. V2 itu kan 6 volt, R2-nya kan 6 gitu, sama dengan 1A. Nah, misalnya kita ingin mencocokkan apakah jawaban yang kita hasilkan ini benar apa enggak gitu. Nah, kita bisa membuktikan
Sebentar, Ibu tulis dulu. Jadi arus listrik yang mengalir pada R2 adalah 1A. Nah, untuk membuktikan bahwa I1 dan I2 yang kita hitung itu benar, maka kita masukin aja ke rumus I paralel sama dengan I1 tambah I2 ini. Sebentar Ibu lihat kan. Nah, ini kan I paralel itu kan maksudnya I total ya. I totalnya itu sama dengan penjumlahan I yang ada di R1 dan I yang masuk di R2 ini ya. I yang masuk di R1 dan I yang masuk di R2 itu merupakan, kalau misalnya kita jumlah, maka itu nilai dari I totalnya. Nah, kita masukin aja. I paralel sama dengan I1 ditambah I2, hasilnya 2A. Yang kita temuin tadi ya. Yang di R1 itu 2A, yang di R2 itu 1A. 2A tambah 1A sama dengan 3A. Nah, itu. Karena I paralel ini merupakan I total, I seri, I3, maka bentar. Ya itu 3A nilainya. Maka perhitungan I1 dan I2 yang kita temukan itu adalah benar gitu. Nah, terus kemudian ini ya. Dapatkan energi listrik habis, ada ya bisa iya bisa enggak gitu. Bisa habis bisa kalau kita pembangkit listrik yang kita gunakan itu hanya hanya mengandalkan hanya mengandalkan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, misalnya batu bara. Nah, kalau batu bara itu kan merupakan bahan yang tidak dapat diperbarui, di mana kalau kita ambil secara terus-menerus maka dia akan habis gitu. Nah, di mana untuk menghasilkan batu bara lagi itu memerlukan waktu yang dibutuhkan itu sangat lama, yaitu jutaan tahun, di mana dia itu merupakan hasil dari fosil gitu. Nah, sedangkan listrik yang kita gunakan itu listrik yang kita gunakan itu kan waktunya itu kan tiap hari gitu. Nggak bisa dong seminggu sekali, nggak bisa, karena kita listrik itu udah masuk ke bahan utama gitu, sama seperti nasi atau sama seperti air. Yang mana apabila nggak ada sehari aja itu kita kayak udah bingung gitu kan ya, pasti cari power bank atau gimana gitu. Nah, terus kalau jawabannya tidak mungkin habis, bisa jadi apabila pembangkit yang kita gunakan itu menggunakan energi yang terbarukan, misalnya solar cell, yaitu menggunakan energi matahari, terus kincir angin gitu. Ada bio lupa Ibu. Ya, biosel ya, yaitu. Terus ada ada air, gelombang air laut gitu. Itu kan dapat walaupun kita gunakan tiap hari ya masih ada gitu. Nah, terus ini, tahukah kamu bahwa energi nuklir, gas hidrogen, panas bumi, gelombang air laut, dan piezoelektrik itu merupakan sumber energi listrik yang alternatif gitu. Maksudnya bisa pengganti dari si batu bara atau energi fosil lainnya. Nah, itu disuruh cari satu-satu. Terus ini Ibu sudah mencoba menjelaskan, walaupun hanya singkat ya. Tapi kalau kalian itu bisa mencari lebih banyak lagi. Karena Ibu ingin menyebutkan satu persatu dari di antara mereka, maka Ibu jelasin walaupun secara singkat gitu. Ini sudah ada di Google Classroom-nya. Terus ini juga banyak yang bingung. Coba hitung berapa besar energi dan biaya listrik yang harus kamu bayarkan setiap bulannya. Oke, kita menggunakan yang tadi. Nih. Mana? Ini ya. Coba hitung berapa besar energi dan biaya listrik yang kalian keluarkan setiap bulannya. Misalnya
kita permisal energi listrik yang dipakai itu ada lampu kan, ya otomatis ada misalnya pakai AC bagi kalian di rumahnya yang ada AC, terus kulkas pastinya ya, terus ada mesin cuci, ada charger HP. Nah, ini bisa ditambahi charger laptop kalau kalian pakai laptop, terus ada kompor listrik bagi kalian yang menggunakan kompor listrik gitu. Terus mungkin bisa jadi apa? Kalau kalian nggak pakai PDAM, pakai sanyo, itu bisa dimasukin juga. Nah, itu berapa dayanya, wattnya itu berapa. Karena lampu yang digunakan itu banyak ya. Jadi nggak hanya satu buah lampu aja. Jadi nggak cuma kamar kamu aja. Pasti kamar orang tuamu, terus juga teras depan, itu juga dapur, kamar mandi, dan lain-lain. Itu hitung berapa lampu. Terus AC-nya itu berapa buah, kulkasnya juga, mesin cucinya juga, charger HP misalnya ada punya mama, bapak, adik, kamu, berarti ada 4 gitu. Itu dikalikan dayanya berapa. Kalau misalnya bingung berapa dayanya bisa cari di Google. Habis itu jamnya ini berapa lama waktu yang dipakai. Misalnya lampu ini kan hanya dibuat malam aja ya. Misalkan 12 jam gitu. Setengah hari. Nah, kalau yang AC ini berapa jam? Kulkas kan pasti 24 jam lah ya. Terus mesin cuci, charger, dan lain sebagainya di total berapa? Hasilnya satu persatu ini dijumlahin. Setelah itu dijadikan kWh, kilowatt horse. Hour ya? Kok horse sih? Horse kan kuda, hour dong. Terus dikalikan biaya penggunaan energi listrik selama 1 bulan. 30 ini kan satu bulan kan ada 30 hari. Nah, ini 30 hari kali ini biayanya 1.352 itu per 1 kWh itu nominal yang harus dibayarkan 1.352, langsung aja dikalikan berapa. Nah, kemudian energi listrik yang kalian gunakan ini sebagai acuan rumah penduduk Indonesia. Jadi semisal anggap aja sama lah ya, walaupun ada yang kurang bisa jadi, ada yang lebih juga bisa jadi ya. Anggap aja sama, belum juga pabrik dan kawan-kawannya itu ya. Nah, dikali sudah energi listriknya yang tadi 6,35 dikali 264 total penduduk Indonesia, yaitu hasilnya 1676 10 kWh dijadikan megawatt. Besar biaya listriknya mengalikan penduduk Indonesia yaitu sama seperti di atas. Terus emisi karbon yang dihasilkan 60%, yang kita tahu bahwa 60% itu penggunaan total energi listrik sebanyak 60% itu yaitu menggunakan energi fosil. Maka kita hitung 60%-nya dikali 1676 ini itu energi listrik yang digunakan seluruh Indonesia kali 10 pangkat 3 per 1000. Per 1000 itu maksudnya setiap 1000 megawatt dia itu dihasilkan 5,6 juta. Berarti dibagi 1000 kali 5,6 juta ton emisi karbon yang dikeluarkan, maka emisi karbon yang dihasilkan satu wilayah Indonesia untuk 1 bulan itu 5632,7 kali 10 pangkat 6 ton. Dan itu ton ya, bukan kilo. Ton itu 1 ton itu sama dengan 1000 kilo. Dan dapat disimpulkan bahwa penghematan menggunakan energi listrik itu bukan serta-merta untuk mengurangi biaya yang kita keluarkan, kayak koceng yang kita bayarin gitu ya, kita keluarin. Bukan serta-merta bukan, ya salah satunya mungkin itu untuk menghemat biaya, tapi alasan utamanya juga itu untuk melindungi bumi kita gitu dari emisi karbon yang dihasilkan dari energi listrik. Jadi kalau kalian melihat ada yang listrik nggak kepake gitu, itu dicabut aja. Terus kalau semisal ini misalnya charger HP atau charger laptop gitu, nggak dicolokin ke laptop kalian,
walaupun nggak dicolokin ke laptop kalian, itu tetap aja listrik itu mengalir terus-menerus dan apa ya, sama aja itu kayak kepake gitu loh. Makanya kalau misalnya kalian udah make gitu, langsung aja dicabut gitu. Jadi jangan didiemin ke stop kontaknya gitu. Jadi langsung dicabut. Nah, itu salah satu bentuk perhatian kita untuk menyelamatkan bumi kita gitu. Udah mungkin sekian aja dari Ibu. Ibu minta maaf apabila ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan, yang mungkin pernah menyinggung kalian atau selama ini, oh tugas-tugasnya banyak Bu dan lain sebagainya. Itu bukan karena Ibu tega dan lain sebagainya, tapi itu karena Ibu sayang kepada kalian, supaya kalian itu nggak kaget nanti pas waktu masuk SMA gitu ya. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.